Yang saya simak dari wawancara Tiko di media ini kan ada 3 poin penting yang saya tangkap. Yang pertama, dia pengen lanjutin sekolah dan kalau bisa dia kuliah, dan dia pengen kerja yang lebih baik lagi. Ini kan goalsnya semua orang umum gitu loh. Ya, semua orang pengen punya pendidikan, terus punya pekerjaan yang baik gitu-gitu. Nah, saya alhamdulillah punya kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang Tiko cita-citakan. Dan sekali lagi, kenapa kok Tiko, Bang John? Kenapa kok tergerak sama Tiko? Saya sampaikan bahwa saya seperti bercermin. Ini diri saya kayak flashback waktu tahun 2019 saya nganggur, cuman kerja di tempat lomba burung, sehari saya dapat 60.000 dan itu bertahun-tahun juga. Titik balik saya ketika ibu saya sakit, saya pinjam ke orang-orang untuk bawa ibu saya ke rumah sakit aja, nggak ada orang percaya, ya. Dan saya ketika ngelihat Tiko ini, saya tergerak harus bisa bantu dia, bukan ngasih ikan, nih Tiko duit nih, uang bulanan gini-gini. One day suatu saat, amit-amit umur orang nggak ada yang tahu, kita besok belum tentu masih hidup. Saya udah meninggal, terus orang lain nggak mau kasih duit dia, bagaimana dia melangsungkan hidupnya dia? Tapi kalau dia bekerja, dan saya akan support full, dari awal saya yakin Tiko ini nggak punya tabungan. Saya yakin Tiko ini nggak punya tabungan gitu. Jadi untuk awal bekerja pun saya akan siapkan dana 10 juta di awal untuk dia bisa operasional untuk 1 bulan ke depan, sambil dia mempersiapkan untuk ngerekrut mungkin asisten rumah tangga atau mungkin dari tetangga sekitar yang berkenan untuk bisa selama Tiko bekerja, dia biar bisa banyak ambil ilmu juga, dia bisa fokus bekerja, belajar di perusahaan saya, ibunya ada yang ngurus. Jadi itu sudah saya pikirkan matang-matang semuanya. Bahkan saya punya perusahaan konstruksi, John Traktor. Kalau Tiko setuju, besok Senin pun saya akan kirim tim saya untuk survei ke lapangan untuk kebutuhannya apa saja. Langsung Selasa kita kerjakan supaya segera bisa layak dihuni. Ya, betul. Masih banyak saudara-saudara lain yang mengalami kesusahan. Cuman kenapa saya pilih Tiko? Saya seperti bercermin gitu loh teman-teman. Jadi saya kayak ngaca, saya anak laki satu-satunya juga, saya sayang banget sama ibu saya. Tiko anak laki satu-satunya, sayang banget sama ibunya. Kondisinya bahkan lebih parah Tiko karena ibunya lagi sakit. Keterbelakangan mental itu belasan tahun diurusin sama dia itu kan bukan hal yang mudah. Coba teman-teman bayangin deh. Coba merenung, berempati, merasakan di posisinya Tiko. Gitu loh. Jadi kita tahu rasanya gitu, dan bukan saya, sekali lagi saya bukan artis. Saya bukan nyari duit di konten, bukan nyari duit di viral-viralin, nimbrung di viralnya orang, enggak. Saya pengusaha. Saya pengusaha dan saya punya kemampuan untuk bisa merekrut Tiko bekerja di perusahaan saya hadir di situ. Memang ada sudah. Jadi sebelum saya bikin video itu pun saya udah suruh tim saya ke sini, cuman terkendala. Makanya harapan saya dengan akun TikTok saya yang 3 juta pengikut viral, harapannya Tiko nonton, dia tertarik, dan ini tawaran saya berlaku seumur hidup. Kalaupun Tiko belum berkenan hari ini karena dia masih mau fokus sama ibunya, masih dalam kondisi yang tertekan dan lain-lain karena rame di wawancara dan lain-lain, ini berlaku seumur hidup. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi Tiko hubungin saya akan terima dia. Jadi saya ngasih tawaran ini ke Tiko ini dengan tulus dan ikhlas, sebagai sesama manusia, bukan sebagai John LBF. Saya sebagai Henry Kurnia Adi, pemilik High Five, salah satu pemilik High Five, ya, dan beberapa perusahaan saya yang lain lagi. Tiko yang saya kasih pilihan, dan saya ngelihat adab. Jadi perusahaan saya itu mengedepankan yang namanya adab, Mas. Jadi orang itu nggak harus pinter dulu lah masuk perusahaan saya. Dia punya attitude yang baik, punya adab yang baik, dan yang seksi dari Tiko adalah satu, dia sayang ibunya. Ini udah modal besar untuk orang bisa jadi sukses. Kalau dia sayang sama orang tuanya, ayah ibunya, khususnya dia berbakti sama ibu, dan ibu yang lagi sakit dia nggak tinggalkan, dia nggak taruh di rumah sakit jiwa dan lain-lain, dia tetap dukung ibunya dengan pekerjaannya, dia ala kadarnya jadi security komplek. Saya sangat tergerak untuk bagaimana bisa ketemu langsung dengan Tiko, bicara dari hati ke hati sebagai sesama manusia. Saya mau buka pandangan dia bahwa tawaran yang saya kasih ini adalah untuk kamu bisa lebih berbakti sama ibu kamu. Jadi tawaran yang saya kasih ke Tiko ini supaya Tiko ini lebih bisa mewujudkan rasa sayangnya ke ibunya itu. Kan ibunya mungkin kalau dia punya penghasilan dia bisa rawat ibunya, dia bisa obatin ibunya. Jadi abang sendiri belum, tidak ada batasan waktu untuk... Nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan waktu.
tegas itu saya sampaikan supaya Tiko juga dengar ini, nonton ini, bahwa kapanpun Tiko bersedia, saya berharapnya segera supaya saya bisa, ya mumpung saya masih hidup, belum tahu besok saya masih hidup apa enggak, kita nggak tahu umur orang kan. Jadi kalau besok Tiko kasih jawaban atau hari ini kasih jawaban, segera saya bisa bantu tata ini, harus ngapain. Mungkin untuk tahap awal selama ibunya di rumah sakit, saya udah kepikiran planningnya harus gimana. Saya siapkan dulu, dia bisa tinggal di apartemen saya. Saya punya apartemen, dia bisa tinggalin apartemen saya. Ya, di situ dia bisa punya tempat tinggal yang lebih layak. Ya, sambil ibunya dirawat dia tetap bisa. Mungkin butuh kendaraan, saya siapkan kendaraan, entah motor, entah mobil. Kita ada kendaraan operasional kantor juga. Saya siapin dia uang. Jadi benar-benar saya akan bimbing dia. Jadi saya dari A sampai Z saya akan tuntun. Apa yang menjadi kebutuhan dia saya akan support dulu. Saya lepaskan dulu dari dunia ini. Karena saya lihat dari obrolan di dalam kan dia nggak nyaman dengan kondisi ini. Rame kayak gini, dia kayak nggak punya kehidupan normal gitu. Dia pengen jadi orang normal gitu. Nah saya pengen, kalau Tiko nanti bersedia, saya ungsikan dia, saya bawa ke mungkin salah satu apartemen saya, dia tinggal di situ. Dia mulai bekerja di kantoran kan, kantor saya di gedung, di 18 Office Park, di kantoran. Ya rutinitas kayak orang normal, pagi ke kantor. Kan ibunya mungkin kita support dulu, dirawat dulu di rumah sakit, dia bisa tengok di situ. Nanti Tiko berkenan di renovasi rumahnya, kita langsung renovasi rumahnya. Jadi boleh tahu kan posisi yang akan Abang berikan ke Tiko tadi apa? Ya, itu kan kita kan untuk di perusahaan saya kan ada banyak posisi. Saya punya feeling Tiko ini passionnya ya. Kalau tadi saya ngobrol-ngobrol juga di dalam, katanya dia bisa kayak komputer, terus dia bisa dia tuh passionnya itu di IT. Nah bisa nanti di perusahaan saya di bagian IT-nya, bisa di bagian konten kreatornya dengan tim digital. Ya beberapa orang yang masuk di perusahaan saya itu dia nggak punya skill sama sekali ngedit video, desain grafis. Tim saya yang sudah bekerja dan dia ahli di situ, saya suruh ajarin karyawan itu. Akhirnya dia bisa ngedesain. Karena ya tidak ada kan orang tiba-tiba lahir pinter. Semua kan by proses dia belajar. Dan skill itu bisa dipelajari. Yang paling penting adab dulu. Saya milih Tiko, saya punya keyakinan besar bahwa Tiko ini punya adab yang baik sebagai anak, sebagai orang ya. Nah tadi kan Om Jon sudah ke rumahnya, tapi nggak ketemu dengan Tiko gitu ya. Berarti ini dari keinginan Tikonya sendiri yang belum mau ketemu ya? Kalau yang saya dengar dari pembicaraan di dalam, Tikonya mau ketemu saya, cuman dia nggak nyaman dengan kondisi rame, ada kerumunan warga sama media. Dia maunya ketemu dengan saya private, tertutup, tanpa ada kamera, tanpa ada media. Dia mau ngobrol dengan saya. Dan kalau saya tangkap dari pembicaraan di dalam oleh Bang Bru dan